Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini di training produk Golden Medica International. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di live training produk Golden Medica International pagi hari ini, dan terima kasih juga para pemateri hari ini ya sudah hadir di ruangan ini. Dan tentunya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi detail, undang prospek Anda juga boleh di training produk ini, karena kita akan sharing apa saja produk-produk dari PT Golden Medica International dan juga manfaat dan kegunaan produk selain produk farming ke pertanian ataupun produk kesehatan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kita sudah terhubung dengan Bapak Sukir Hadinata, sarjana hukum. Beliau merupakan praktisi di bidang pertanian, juga di bidang kesehatan, dan juga sebagai konsultan di bidang bisnis. Ya, organisasi beliau saat ini sudah di beberapa daerah, baik dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan tentunya Bapak Ibu, kita belajar pada pagi hari ini dengan sikap yang luar biasa ya. Mungkin beberapa kawan-kawan di luar sana belum sempat, namun kita tetap akan melaksanakan training produk Golden Medica International ini secara online. Dan untuk rekaman training produk ini kita akan share di YouTube nantinya Bapak Ibu setelah proses editing. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu ya, kita akan undang pemateri pada pagi hari ini ya. Beliau langsung terhubung dari kota Kabupaten Simalungun ya. Beliau saat ini sedang di Kabupaten Simalungun dan kita berhasil untuk mengundang beliau. Silakan kepada Bapak Sukir Hadinata untuk memberikan penjelasan tentang produk yang sangat luar biasa ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Ini adalah perdana ya untuk kita live Zoom ya tentang training produk di live Zoom kita. Jadi di sini saya sebagai pemateri ya, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Irfansa ya karena telah membantu kita agar terlaksananya live Zoom ini. Ini adalah awal, mungkin kita baru awal ya, namanya baru awal ya. Orangnya mungkin masih sedikit, tapi kita tetap laksanakan. Kenapa? Untuk kedepannya kita akan buat live Zoom seperti ini untuk training produk ya. Training produk itu mungkin seminggu sekali kita akan buat. Jadi Bapak Ibu tinggal mengundang teman-temannya untuk masuk di live Zoom kita ini, karena untuk membahas gimana sih penggunaan produk-produk kita ini yang sangat the best ini, seperti produk Golden Care, produk Sacati ya, sama pupuk high golden organik dan antivirus. Jadi di sini kita akan membahas, dan setelah acara pemateri ini kita selesai, kita ada sesi tanya jawab ya. Masalahnya sesi tanya jawab itu di daerah mana penggunaan setiap produk, jadi kita bisa bertukar pikiran. Jadi di acara ini memang kita nanti setelah materi kita akan bebas gitu, bebas untuk membahas masalah di produk dan penggunaannya. Jadi berapa sih dosis-dosisnya, kenapa kok bisa bagus di tanaman, nah itu kita akan bahas di live Zoom seperti ini. Jadi untuk itu kita akan mulai live Zoom ini dengan pematerinya ya, saya sendiri Sukir Hadinata SH. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar supaya kita lebih paham lagi. Jadi perusahaan ini didirikan oleh leader-leader hebat dan para komisaris yang sangat luar biasa. Jadi pendirinya adalah Ibu Lisna Ismayanti ya, sebagai CEO dari PT Golden Medica International. Jadi di situ dia sebagai apa ya, dan yang lainnya seperti Ibu Dr. Nanden.
sebagai komisaris. Jadi kita berterima kasih kepada beliau karena dengan sistem marketingnya dan produk-produknya memang sangat luar biasa. Kita udah merasakan sendiri di lapangan. Jadi di sini Bapak Ibu, setelah itu ada orang yang sangat berjasa sekali seperti Pak Bambang. Pak Bambang adalah sebagai HRD ya, dia cukup membantu kita gitu loh. Jika terlahir bukan dari keluarga yang berada, maka keluarga kita yang berada harus terlahir dari kita. Jadi filosofi beliau itu sangat luar biasa. Kami sering berpartisipasi dengan beliau. Jadi visi dan misi perusahaan PT Golden Medica International yaitu visinya menjadi perusahaan terbaik, terdepan dan berskala internasional dan nasional dalam negeri, dalam industri penjualan langsung dunia serta unggul dalam karya dan sumber daya manusia bermanfaat bagi orang banyak. Ini sangat luar biasa visinya. Jadi misinya menyediakan produk terbaik berkualitas tinggi, solusi dari segi kesehatan serta memberikan pendidikan terbaik untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat agar mendapat kualitas hidup yang prima. Ini sangat luar biasa misinya. Jadi filosof bisnis kita sukses, sehat, sejahtera bersama. Jadi disitulah. Jadi misi dari perusahaan ini memang untuk membantu tim-timnya nanti, kan gitu. Di samping itu, filosofi kita ini itu sukses, artinya kita bisa sukses bersama, sukses, sehat, dan sejahtera bersama. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi kami para leader-leader, termasuk kita pun orang support system. Jadi gimana kita bisa menciptakan domain-domain kita supaya paham dengan masalah di produknya. Jadi jangan salah maksudnya seperti itu. Lanjut Mas. Produk berkualitas tinggi, 100% ya. Profil produk Golden Medica International, mari kita lihat. Yang pertama dia produknya namanya Golden Care. Jadi Golden Care ini sangat bagus. Jadi apanya keunggulannya bisa diperbesar sedikit Mas. Keunggulan Golden Care. Jadi di sini apa ya? Produk kesehatan ini sangat-sangat bagus. Saya pun pernah merasakan sendiri. Malah sekarang kita udah mulai banyak orderannya dari produk-produk kesehatan. Itu seperti Golden Care ya untuk kesehatan sangat bagus karena bahannya dia alami dari tumbuhan sacaici ya. Sacaici yang sekarang lagi gemar itu tanaman 1000 manfaat. Di situ Golden Care ini fungsinya yang pertama kali itu untuk jantung ya, karena kandungannya di Golden Care itu salah satunya itu omega 3, omega 6, omega 9. Jadi lebih bagus untuk di jantung, apalagi kita yang udah berumur di atas 45 tahun ya ke atas. Itu sangat bagus sekali. Jadi kegunaannya merawat kesehatan jantung. Itu jantung adalah itu pusat dari kesehatan manusia ya. Dari jantung kita kalau sehat, pastinya kesehatan kita akan lebih baik lagi. Yang kedua mencegah serangan stroke. Jadi dengan kita mengkonsumsi produk Golden Care ini setiap hari minimal 1 ataupun 2 kapsul kan gitu. Itu untuk menjaga kesehatan jantung dan untuk mencegah seperti stroke ya. Jadi menurunkan resiko kanker. Ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena produk kita ini itu bahannya yang salah satu dari tumbuhan sacaici itu sangat bagus sekali. Gitu. Jadi dari
tumbuhan sacai itu tadi, itu dari kacangnya, itu yang diperes jadi minyaknya. Jadi kita tidak ada campuran lain, jadi murni. Maksudnya itu bisa digunakan untuk semua orang nantinya kan gitu. Jadi meningkatkan atau memelihara dari apa ya, diri kita stres ini ya, daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh. Jadi dengan mengkonsumsi kita produk Golden Care, kita pastinya akan terjaga. Memang produk ini itu tidak langsung kita minum terus kita langsung kita itu bagus kondisi tubuhnya, berangsur-angsur. Karena sifatnya dia memang produk produk kesehatan dari Golden Care ini memang dia namanya produk apa itu? Produk alami ya, gitu. Ini merupakan antioksidan tertinggi. Jadi produk kita ini lebih bagus dari produk lain yang saya pernah dengar dari produk Amerika itu ya. Tapi ini lebih bagus lagi karena dari testimoni dari leader-leader kita itu dia pernah merasakan memang kerjanya lambat tapi dia pasti kan gitu. Jadi untuk meningkatkan fungsi otak. Jadi produk kita ini bagus untuk digunakan anak-anak. Jadi untuk IQ sebenarnya. Jadi tidak semua orang tidak di apa ya, untuk anak-anak bagus minimal dari 5 tahun itu kita bisa menggunakan minimal satu gitu loh, satu butir kan gitu. Jadi produk kita ini dianjurkan itu diminum 1 hari 1 sampai 2 kapsul itu bagi orang yang dewasa ya gitu. Tapi kalau untuk anak-anak bisa 1 hari 1 kapsul itu bagus sekali karena kandungan dari omega tadi, dari omega 3, omega 6, omega 9 dan sebagai antibodi ya untuk tubuh kita itu sangat bagus sekali. Jadi kenapa produk Golden Care ini itu sangat direkomendasikan untuk kita ya, minimal kita sebagai membernya harus merasakan. Kenapa? Kalau kita nggak merasakan, kalau nggak kita pakai sendiri, gimana kita akan menceritakan kepada orang lain? Itu yang paling penting. Jadi kita pakai dulu, kita rasakan dulu manfaatnya, baru kita ceritakan kepada saudara kita ataupun kepada teman-teman kita. Karena dengan masalah kesehatan ini sangat penting. Untuk menjaga kesehatan ini lebih penting daripada mengobati. Karena mengobati itu lebih mahal. Jadi bagi tim-tim kita ya mudah-mudahan bisa menggunakan ya, saya anjuran kita dari kita setiap kita harus merasakan dari kedahsyatan dari Golden Care ini ya kan itu. Jadi nanti kita akan sharingkan siapa yang pernah yang lagi memakai ini, pesan ordernya lebih seminggu itu lebih dari 5 botol ya gitu. Itu kita akan apa? Itu nanti kita akan promosikan dia sebagai testimoni kita. Jadi produk yang kedua itu Sacati. Sacati ini sangat bagus sekali. Komposisinya dari Sacati itu dari daun buah apa ya? Tumbuhan Socaici ya. Tumbuhan apa namanya? Socaici itu tadi itu bagus karena dia langsung itu ya. Langsung gini maksudnya. Dari produk ini tadi, produk teh ini seperti ini, kita menggunakan produk ini tadi itu minimal 1 hari itu 2 kali yang lebih bagus kan itu. Jadi fungsinya sebagai antioksidan juga itu lebih bagus tadi, bermanfaat untuk diri kita kan gitu. Di sini kita untuk apa ya? Untuk mengurangi rasa kebetulan kita kan sebagai pelaku ya, sebagai pelaku pun untuk mengkonsumsi produk-produk dari PT GM ini kita anjurkan ya minimal kita pakailah produknya. Jadi setiap hari kita menggunakan produk ini minimal teh itu untuk pagi ya. Jadi produk ini kenapa sangat dianjurkan itu untuk kesehatan diri kita kan gitu. Jadi produk teh ini
itu lebih bagus nanti cara konsumsinya itu kita bisa campurkan dengan jahe, ditambahkan dengan kunyit sedikit, ditambahkan dengan madu, itu sangat bagus sekali. Itu untuk penyakit kalau kita punya tekanan darah tinggi, itu bagus sekali. Seperti yang dilakukan sama tim kita ya, itu dibukanya di warung-warung itu. Di warung itu dia tes saca ini untuk pelanggan dia. Alhamdulillah, setelah minum itu hangat-hangat, dirasakan, makanya terjadinya repeat order. Jadi setelah dirasakan itu bagus sekali untuk diri kita, makanya terjadinya repeat order. Sampai sekarang baru pesan dia gitu, dia udah pesan lagi. Kenapa? Udah merasakannya. Jadi teh kita ini. Jadi teh kita ini memang sangat bagus sekali. Jadi kita sebagai pelaku member ya, kita rasakan dulu karena waktu kita bergabung di member ini kan kita dapat satu kotak teh ini. Jadi perusahaan itu kenapa memberikan seperti itu? Supaya kita merasakan manfaat dari produk teh ini untuk diri kita. Baru kita nanti bisa promosikan kan gitu. Lanjut Mas. Jadi selain produk kesehatan nantinya kita ada produk yang sangat bagus yang sekarang lagi viral ya, itu produk High Golden Organic dan nantinya ada antivirus. Jadi High Golden Organic ini lagi-lagi viral ini. Nah pupuk kita ini memang sangat lengkap. Jadi bukan untuk tanaman healthy saja, tapi untuk tanaman keras. Tapi gimana sih caranya kita untuk penggunaan produk-produk tersebut, pupuk tersebut? Artinya pupuk ini pupuk organik POC ya. POC pupuk organik cair. Itu fungsinya dia untuk menyuburkan, untuk buah, dan untuk bunga. Jadi lengkap di situ. Jadi nanti kita bisa belajar dari brosur-brosurnya ya. Jadi kandungan dari pupuk itu sangat lengkap, itu ada unsur mikronya dan makronya. Jadi di situ ada N-nya, P-nya, ada K-nya, dan ada yang lain. Dari di produk High Golden Organic ini, itu kita kenapa sangat bagus karena dia ada kandungan hormonnya. Jadi hormonnya itu ada 3 seperti auksin ya, sitokinin dan gibrelin. Jadi itu untuk akar, untuk batang, untuk daun, dan untuk buah. Fungsi dari 3 hormon itu. Maka kenapa memang hormon tersebut, hormon 3 itu yang dibutuhkan oleh semua tanaman. Jadi di situ. Jadi untuk aplikasinya nantinya itu kan berdasarkan dari tumbuhannya. Umpamanya tumbuhan kayak tanaman cabai, tanaman terong, tanaman kelapa sawit, tanaman karet, dan tanaman yang lain. Jadi kita sebagai pelaku, kita harus ya, seandainya kita punya pelanggan, kita minimal ya kita harus ada monitoringnya lah. Kenapa? Agar terjadinya nanti repeat order lagi kan gitu. Jadi kita bilang bagus, tapi kalau kita tidak menggunakan, yang minimal kita punya tanaman-tanaman yang di samping rumah kita kalau memang kita nggak punya lahan. Jadi kita bisa gunakan dengan dosis yang sesuai, nantinya kita akan tahu kualitasnya. Jadi pupuk kita ini sangat-sangat luar biasa saya bilang. Kenapa? Karena memang lagi viral. Kita untuk semua tanaman, kita berlangsung 1 tahun ini untuk semua tanaman itu sangat bagus sekali. Jadi nanti ada testimoni dari setiap daerah, itu gimana sih cara penggunaan pupuk itu untuk tanaman karet. Jadi nanti kita akan bahas juga gimana sih untuk tanaman kelapa sawit, gimana untuk tanaman jambu, buah naga, di padi, di jagung. Jadi kita akan bahas semua di situ nanti. Ini memang materi ini tidak panjang, ini hanya sebentar, tapi kita nantinya kita akan membahas tentang gimana cara-cara penggunaannya di lapangan supaya tim kita itu tidak salah nanti, salah penggunaan. Ibaratnya
dosisnya itu untuk satu saset itu umpamanya 2 tangki, malah ini dibuat satu saset untuk 1 tangki. Memang dia bagus, tidak ada masalah, tapi nantinya dari segi apa ya biaya itu naik kan gitu. Jadi selanjutnya kita akan jelaskan antivirus. Jadi antivirus ini sangat bagus ya. Jadi antivirus itu termasuk kategori PESNAP, pestisida nabati kan itu. Karena bahan-bahannya ini ya itu termasuk dari apa ya, dari daun serai, dari apa itu kan diramu dengan oleh profesor kita yang sangat luar biasa ya Pak Dirja ya untuk antivirus ini. Jadi antivirus ini gunanya untuk apa? Antibodi ya, antibodi atau imun bagi tanaman gitu loh. Jadi penggunaan nanti antivirus gimana saat kita menjaga, gimana saat antivirusnya untuk menangani suatu gejala atau penyakit dari tanaman itu kan gitu. Jadi dosisnya berapa sih untuk menjaga dan berapa untuk mengobati kan seperti itu. Jadi antivirus ini itu memang pasangannya dengan pupuk high golden organic itu pasangannya. Jadi minimal kalau umpamanya di tanaman padi itu bisa kita semprotkan itu satu musim itu bisa 3 kali 4 kali ya kan itu. Jadi di umur-umur berapa nanti kita semprotkan itu yang lebih bagus untuk menjaga imun dari tanaman itu tadi kan itu. Jadi banyak keluhan petani, petani keluhkan masalah pupuk ya, pupuk subsidi langka katanya. Kenapa pemerintah itu mencanangkan kita kembali ke organik ya? Artinya bukan kembali ke organik asli tapi semi organik kan gitu. Karena dengan adanya kelangkaan pupuk, petani mulai mengeluh. Karena kenapa? Pupuk buat tanaman dia itu nggak ada gitu loh. Biasanya mereka dapat jatah 10 sak mamanya. Ini dapat jatahnya 5 sak. Jadi mamanya lahannya dia ada sekitar 3 hektar kan nggak cukup gitu loh. Jadi pupuk dilema itu terjadi di lapangan kan gitu. Kuota pupuk itu tidak sampai pada kita kan gitu. Petani sulit mendapatkan pupuk subsidi. Jadi Presiden Indonesia itu menyatakan kita kembali ke organik. Karena kenapa? Untuk di lahan kita ini udah terlalu tua ya. Jadi kita remajakan lagi. Tapi bukan kita langsung itu jadi tidak kan gitu. Itu bertahap nantinya. Meskipun mahal, tapi sulit didapatkan. Bayangkan saya pernah dengar, saya punya uang, tapi untuk mendapatkan pupuk itu susah kali, harus pakai KTP, harus pakai ini. Jadi ibaratnya uang kita nggak laku untuk beli pupuk itu ya. Jadi pupuk kimia ini untuk didapatkan itu sekarang karena memang dijatah kan itu. Dampaknya dari kedepannya pemakaian pupuk kimia itu seperti urea, pupuk zat A, pupuk SP36, dan pupuk NPK itu. Jadi memang fungsinya dari pupuk 3 itu yang pertama dia pupuk urea itu untuk menghijaukan daun. Jadi untuk daun urea SP3 itu memperbanyak buah. Jadi misalnya di kelapa sawit lah nantinya. Untuk pembesaran buah apa? Berarti dia pakainya fosfat kaliumnya nanti. Jadi di sini ada pupuk zat A untuk menambah nilai gizi. Jadi zat A ini digunakan untuk di tanaman padi itu di posisi tanaman itu seperti apa? Mungkin nanti kita akan bahas ketika tanaman padi itu mengalami ada apa ya keasaman tanah itu kita perlu gunakan pupuk zat A. Jadi gitu. Jadi pupuk kimia ini merusak tanah gitu loh. Merusak tanah dengan jangan sering-seringnya dengan kita menggunakan pupuk terlalu tinggi pupuk kimia itu akan berdampak itu pada lahan kita. Nanti akan mudah kering kan gitu. Pengirisapan airnya itu apa lama ya kan gitu. Jadi di situ tanah itu semakin unsur hara dari tanah itu semakin hilang kan gitu. Jadi kalau menurut Dinas Pertanian untuk kembalinya ke apa ya, kembalikan tanah itu supaya bagus itu minimal itu 5 tahun. Jadi di situ 5 tahun itu berarti bukan waktu yang apa ya, yang apa lama. Ya, memang lama itu. Tapi gini ya,
kita gimana kita aplikasi dengan pupuk high quality organik nantinya dipadukan dengan pupuk kimia, tapi dengan mengurangi pupuk kimia kita perbanyak pupuk organiknya. Jadi tanah itu akan kembali dengan pelan-pelan, karena untuk kembalinya ke tanah itu membutuhkan waktu lama sekali, minimal dia 5 tahun ataupun 10 tahun kan gitu. Jadi solusinya adalah kita menggunakan pupuk organik ya, dengan apa ya, untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi tadi kan gitu. Jadi kita bisa gunakan pupuk organik. Memang pupuk semua banyak, tapi kita gunakan pupuk kita karena kan udah kandungannya lengkap kan gitu. Jadi kita udah ada sertifikat organiknya ya, itu SNI-nya udah ada dari izin Kementannya. Jadi alhamdulillah produk kita itu udah lengkap dan bisa masuk di apa ya, di dinas-dinas pertanian nantinya. Apa itu HGO? HGO merupakan pupuk organik cair yang memiliki unsur hara lengkap untuk memenuhi kebutuhan segala jenis tanaman. HGO memiliki beberapa kandungan hormon yang meliputi auksin, sitokinin, dan giberelin. Auksin berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan akar, batang, dan daun. Selain itu, auksin juga berfungsi untuk mempercepat perkecambahan dan mempercepat pemaksakan buah. Sitokinin berfungsi merangsang pembelahan sel, pembentukan tunas, perkembangan akar, mendorong penuaan sel, menghambat gugurnya daun, bunga, buah, dan meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tanaman. Giberelin berfungsi untuk merangsang perkembangan biji, tunas, batang, pembungaan, dan pembuahan, meningkatkan ukuran sel dan mematahkan dormansi biji dan memacu perkecambahan. Apa keunggulan dan manfaat dari HGO? Mampu memperbaiki tanah maupun pH tanah, mempercepat masa panen, menambah nutrisi dan merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, khususnya batang, cabang, dan daun, meningkatkan resistensi atau daya tahan tanaman terhadap gangguan hama, penyakit, dan kekeringan, mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tanaman, daun, bunga, dan buah, dan juga hasil panen sampai 40%. Hemat dan meringankan biaya produksi sampai 85%. Praktis serta simpel, mudah dibawa dan penggunaan cukup dicampur dengan air biasa saja yang ada di lingkungan persawahan maupun perkebunan. Ramah lingkungan dan multifungsi. Membuat tanaman sehat, berbahan baku nabati tanpa ada masa kadaluarsa. Berfungsi sebagai makanan siap saji yang dapat langsung diserap ke tanaman meskipun tanaman dalam keadaan sakit dan juga tanpa melalui proses fotosintesis. Bagaimana cara pemakaian HGO? 1 saset HGO dicampur dengan 3 gelas takar biang, kemudian 1 takar gelas biang dicampur dengan 1 tangki air, yaitu 17-20 liter air, kemudian semprotkan kepada tanaman atau dikocorkan kepada tanaman keras. Oke ya, jadi itu tadi dari video itu yang lebih jelas lagi kan, itu kandungannya. Jadi fungsinya itu pupuk organik cair itu adalah komposisinya lengkap, jadi bahan-bahannya dari bahan apa, dari organik semua ya, kan gitu. Jadi keunggulannya dan manfaatnya tadi yang mampu untuk memperbaiki unsur tanah ya tadi, unsur hara tanah untuk mengembalikan. Jadi tanah kita udah terlalu lama ya. Nah, dengan adanya pupuk kimia itu tadi semakin banyak maka semakin merusak ya, mempercepat masa panen ya. Jadi HGO ini untuk mempercepat masa panen dan untuk memperpanjang umur dari tanaman itu, tapi nengok jenis-jenis tanamannya ya. Seperti kalau tanaman untuk padi dia untuk mempercepat panen. Jadi kalau untuk tanaman cabai itu memperpanjang masa panennya kan gitu. Mampu untuk meningkatkan kualitas dan kualitas hasil panen produksi sampai dengan 40%. Jadi kenapa dikatakan bisa menaikkan mengurangi pupuk kimia
25%, tapi menaikkan 20 sampai 40%. Jadi kita lihat nanti dari apa ya, dari pola tanamnya tadi, kenapa bisa naiknya sekitar 20 sampai 40%. Mungkin dari pertama itu dari masa vegetatif ya, vegetatif yang penting kalau untuk di tanaman padi itu kita gimana kita bisa memperbanyak dari anakan padi itu dengan menggunakan pupuk HGO ini tadi dengan ditambah dengan pupuk kimia tadi kan gitu. Jadi di situ kita penting untuk cara penyemprotannya tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat dosisnya. Jadi di situ kita hemat atau meringan biaya produksi sampai dengan 85%. Nantinya kita akan menghemat sampai 85%, tapi kita akan bertahap-tahap. Pertama kita penggunaan pupuk itu kita kurangi dulu kimianya pelan-pelan sampai angka dengan 85%, tapi butuh jangka waktu kan gitu. Jadi praktis serta simpel, mudah dibawa atau dikantongi untuk menggunakan cukup dicampur dengan air biasa saja. Kan itu sangat simpel sekali. Jadi ramah lingkungan dan multifungsi ya, membuat tanaman itu sehat, berbahan baku, nabati tumbuhan. Nah, berarti nabati dari tumbuh-tumbuhan kan itu. Tanpa ada masa kedaluarsa ya itu. Fungsinya sebagai makanan siap saji untuk tanaman langsung diserap dan meskipun dalam kondisi keadaan sakit ataupun dia sehat, jadi sebagai impus nantinya kan gitu, tanpa melalui fotosintesis. Tapi untuk tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran, kita cara penyemprotannya itu ya kalau bisa itu pas ada stomata itu terbuka ya, minimal dia jam 6 sampai jam 9.15 gitu kalau pagi. Jadi kalau sore minimal jam 4 sampai jam 6 kan gitu. Itu lebih bagus sekali. Kenapa? Supaya sasarannya lebih tepat gitu. Lanjut. Jadi HGO ini ya cara pakainya tadi ya itu. Cara pakainya cukup simpel sebenarnya kan gitu. Kita tinggal pupuk ini tinggal koyakkan, kita tinggal masukkan ke dalam botol, kita bagi. Jadi minimal dosisnya itu kan nantinya untuk 3 tangki ataupun 2 tangki. Manfaatnya itu sangat bagus sekali. Nah ini cara pakainya. Jadi satu saset itu kita masukkan ke dalam botol aqua ya 600 ml, baru kita semprotkan, kita ambil 1 gelas itu masukkan ke tangkinya, baru kita sepayakan gitu. Jadi bisa untuk 2 sampai 3 tangki ya. Tapi lebih bagus dia kalau kita gunakan itu lebih bagus, lebih cepat itu ya sekitar 1 saset itu untuk 2 tangki. Artinya untuk 40 liter air gitu. Karena biasanya petani ini kalau bisa disemprotkan 3 hari atau 4 hari nampak itu. Jadi kesan pertama begitu menggoda, kesan kedua terserah Anda belanja berapa kan itu. Itu lebih bagus gitu kan. Lanjut Mas. Jadi untuk penggunaan untuk tanaman padi. Di padi itu SOP-nya cara pemakaian HGO untuk tanaman padi. Jadi di awal dia bisa di perendaman bibit itu lebih bagus kan gitu, lebih bagus kita rendam bibit itu dengan HGO nantinya. Kita akan tambahkan. Jadi untuk 15 kilo bibit atau 20 itu 1 saset, kita tambahkan air 20 liter kan gitu. Baru setelah itu kita tos, nanti besoknya kita tanam, tapi media tanamnya udah ada kan gitu. Jadi di pratanam itu yang pertama kita penyemprotan HGO ini bisa 1 saset untuk 1 tangki kan gitu. Jadi kalau lahan kita 1 hektar minimal kita 1 box ya. 1 box itu lebih bagus. Kenapa? Kita bagi 1 tangki itu minimal ya 16 liter ataupun 20 liter. Jadi untuk media di lapangan 1 tangki itu bisa untuk 2 rantai ya, ataupun dengan ukuran 800 meter persegi kan gitu. Jadi kalau kita bagikan berarti 25 rantai itu 1 hektar kita bagi itu jumlahnya nanti 12 tangki, bukan 18. Kalau 18 bagus, tapi itu cara penyemprotannya kan sangat lambat sekali. Kita mau mau ditanam itu 1 hari sebelum tanam yang lebih bagus. Ataupun kalau memang bermasalah nanti kan ada minimal dia di situ
Biasanya petani ngeluhnya kan, oh saya nyemprot keong dulu apa pupuk ini dulu kan itu. Biasanya itu selalu di lapang seperti itu kan itu. Jadi ya kita kalau bisa kita semprot keong dulu kan, kalau nyemprot keong itu biasanya dia harus ada air kan itu. Jadi airnya dibuang, setelah mau ditanam baru kita semprotkan. Ataupun di situ kita tanam langsung kita semprot itu pun bisa. Kadang-kadang petani saya malas kan gitu. Kalau langsung aja gimana? Langsung aja bisa di situ langsung apa ya namanya buat garisan itu langsung kita semprotkan itu lebih bagus kan itu juga. Jadi setelah umur 7 hari tanam itu satu saset itu untuk 3 ataupun 2 tangki. Tapi kami menganjurkan kepada teman-teman kalau bisa supaya lebih cepat kita gunakan satu saset itu 2 tangki, lebih dahsyat lagi kan gitu. Jadi di situ umur 7 hari kita semprotkan satu saset untuk 3 atau 2 tangki tadi, baru di umur nanti di umur 12 hari ya, umur 12 hari 10 hari kita masuk pupuk kimia. Jadi pupuk kimia yang 100% tadi umpamanya kita pakainya untuk di awal kita pakai 75%. Jadi kalau umpamanya dia 500 kilo untuk lahan 1 hektar sampai panen, berarti kalau dia 75%-nya kita gunakan sekitar 350 kilo umpamanya. Kita bagi. Jadi digunakan pertama di mana gitu. Jadi di pertumbuhan tadi. Di pertumbuhan itu setelah kita 7 hari kita semprot pakai HGO, kemudian umur 10 hari atau 12 hari kita masuk pupuk tabur. Nah, pupuk tabur itu yang 75% atau 80% itu kita bagi 2 kan gitu. Maksudnya di umur 10 sampai 12, nanti selanjutnya yang kedua di umur 25-an itu. Antara umur 22 sampai dengan umur 30 hari di situ kan itu. Jadi disitulah apa kita semprotkan. Jadi penyemprotan kedua kapan? Biasanya kami itu menggunakan itu dengan metode ya, itu penyemprotan umur 7 hari, 14 hari. 14 hari. Kenapa? Kita lakukan 14 hari setelah pupuk kimia 3 hari kita semprot lagi dengan pupuk HGO. Karena yang kita kejar nanti anakannya. Kan kalau di padi dia itu kita cari anaknya dulu baru bunting, bukan bunting dulu baru cari anak, itu kebalik kan itu. Yang kita di sini kita cari anakan dulu. Jadi masa vegetatif tadi dari mulai tanam sampai umur 25 hari itu kan yang kita cari anakannya. Jadi kalau lewat itu nanti ya nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Memang anak ada, tapi nanti ketika itu tanaman itu nanti keluar padinya dia akan berlomba. Ya, yang terlambat ya akan terbuang juga kan gitu. Jadi umur 14 hari nanti kita semprot bisa lebih bagus kan itu, lebih bagus. Tapi kalau mau biaya lebih irit lagi, kita di umur 22 hari itu kita semprot yang kedua. Tapi biasanya dengan tim-tim kami semua itu 14 hari kita masuk semprotan. Jadi tanaman itu tadi, padi itu setelah kita pupuk, kita pertama pupuk HGO umur 7 hari kita semprot, di umur 10 hari kita masuk pupuk kimia gitu, kimia yang 75% kita bagi, berarti kalau sekitar mamanya dia 350 kilo berarti yang pertama 200, yang kedua 150 kan gitu baginya kan gitu. Baru kita semprot lagi umur 14 hari. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, anakan itu ada tergantung dengan airnya. Gimana kita pengantoran airnya dikala kita nyemprot HGO itu, waktu untuk perkembangan untuk anak kan gitu. Jadi kalau bisa itu airnya nyemak-nyemak itu ataupun basah. Setelah 1 hari nyemprot baru kita isi air, tapi jangan terlalu tinggi kan gitu. Gitu supaya anak-anaknya itu lebih bagus gitu. Biasanya mamanya satu rumpun itu bisa dapat mamanya 25. Setelah kita gunakan pupuk HGO ini, dia bisa mencapai 35. Berarti kan kenaikan dari segi tadi kenaikan dari segi tonasinya nanti akan kita dapat kan gitu. Jadi setelah umur 22 hari kita semprot, masuk pupuk kimia yang kedua itu berarti di angka 25 sampai 30 kan gitu. Baru kita nanti umur 37 atau 35 kita semprot lagi satu saset untuk 2 tangki ataupun 3 tangki kan gitu. Baru kita semprot, baru di umur 52 kita semprot lagi kan itu selesai kan gitu.
Tapi kalau mau lebih bagus lagi, kalau kita lebih bagus lagi kita tambahkan penyemprotan sekali lagi itu ketika padi umur 70-an hari. Jadi umur 70 hari kita bisa semprot kali. Kenapa? Karena untuk kualitas buah biasanya gitu. Buahnya lebih lebih mentes, kalau bahasa Jawanya mentes, lebih berat kan gitu. Gitu. Jadi di untuk tanaman padi ini sangat sangat kita anjurkan ya kalau bisa sesuai dengan kan SOP-nya, pengetahuan airnya kan gitu. Waktu perkembangan anak untuk masa vegetatif kita atur airnya supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi pupuk ini akan tepat waktu, waktunya nyemprot pas, waktunya pupuk pas, ya kan gitu. Waktunya sasarannya itu pas gitu loh. Sasarannya artinya kapan nyemprotnya? Ya kalau bisa nyemprotnya pagi, pagi sampai batas jam berapa, kalau sore jam berapa, itu sasarannya tepat gitu. Jadi bisa menghemat kan gitu. Jadi untuk tanaman selanjutnya itu untuk tanaman porang ya. Untuk porang itu mungkin ini tanaman yang jarang ditanam orang ya. Tapi untuk penyemprotannya itu satu saset untuk 2 atau 3 tangki itu biasanya di umur 3 hari, di umur apa itu penyemprotannya seminggu sekali kan itu. Tapi kita akan bahas di sini masalah penggunaan pupuk high golden organic untuk tanaman jagung. Karena kenapa? Kita di Holti berarti untuk tanaman jagung yang banyak untuk masyarakat Indonesia kan. Jadi sangat bagus sekali kan gitu. Jadi dengan mengurangi pupuk kimia, kita dengan aplikasikan dengan HGO. Jadi untuk pratanam itu 1 hari sebelum tanam ataupun pas ditanamnya itu sebelum tumbuh itu 1 saset 1 tangki. Tapi kalau bisa cara penyemprotannya itu vertikal, jangan horizontal gitu. Maksudnya kenapa? Nah, kita ikutkan garisannya. Karena kalau kita semprotkan secara horizontal ya, nantinya kita akan kejar-kejaran sama rumputnya. Jadi sasarannya kalau bisa 1 baris itu pas jalan gitu penyemprotannya itu lebih bagus sekali kan gitu. Jadi yang kedua penyemprotannya di umur berapa? Di umur 12 hari setelah tanaman itu ditanam atau tumbuh. Berarti 12 hari itu biasanya daun 6 ya, kalau nggak daun 4 kan gitu. Di situ kita semprotkan dengan dosisnya 1 saset untuk 3 tangki ataupun 2 tangki kan gitu kita semprotkan. Tapi kalau bisa nyemprotnya ya vertikal juga ya tadi, menurut garisannya tadi kan gitu. Itu lebih bagus kan gitu. Karena nanti di situ kita memang kadang-kadang kita mau cara penyemprotannya berjalan gitu. Ini kalau dengan vertikal lurus dia lebih bermanfaat lagi. Jadi ketika kena daun dimakan daun, ketika kena di tanah itu untuk menyuburkan tanah. Baru dia penggunaan pupuk kimianya. Pupuk kimia biasa masuknya di situ kan pupuk kimia tadi biasanya kalau kita di lapangan itu umur 10 hari kita itu masuk pupuk kimianya gitu. Kadang-kadang petani kan bermacam-macam. Dia pakai pupuk dasarnya, pakai pupuk kimia juga. Minimal waktu kita mau tanam jagung itu tadi ya, di lubangnya baru kita taruh pupuk kimia. Minimal itu kalau dipakai biasanya pupuknya kalau orang ini nggak NPK pakainya SP36 kan itu di situ. Jadi di waktu kita ngecek ya, kalau nggak dicangkol digecek itu tadi kita tambahkan dengan pupuk kimia. Itu biasanya seperti itu petani kan. Pupuk dasarnya dipakai sama pupuk dasar kita ini juga dipakai, nggak banyak-banyak, mungkin 1 lubang itu bisa 5 butir kan, itu nggak apa-apa kan itu. Baru di umur 30 hari kita penyemprotan lagi kan itu, penyemprotan dengan dosis yang sama tadi seperti tadi, 1 saset untuk 2 atau 3 tangki kan gitu. Baru di umur 45 hari. Jadi kebanyakan malu ya petani ketika udah berbunga dia malas menyemprot karena siap berbunga. Di situ karena tanaman jagungnya itu kan udah tinggi. Tapi kalau kita dari awal, kita dari metode tanamnya kita dari garisannya itu minimal dia 3 garis, kita lebari sedikit 1 meter karena untuk botisnya bisa untuk jalan itu lebih bagus. Jadi penyemprotan di umur yang terakhir kita ulangi 15 hari itu lebih maksimal gitu. Jadi nggak untuk jalan kita udah ada gitu loh. Jadi di situ kita ulangi lagi 15 menit lagi kan 15 hari lagi.
Jadi kita bahas di sini memang untuk tanaman kita agak banyak-banyak karena kita akan adakan acara live Zoom ini kita usahakan gimana kita seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali untuk membahas mengenai tentang masalah penggunaan pupuk ataupun produk-produk kesehatan kita di situ. Jadi sertifikatnya dari ini kita udah lengkap, uji labnya udah ada semua, uji tes atau uji efektivitasnya udah lengkap gitu. Jadi nanti ada di company profil kita nanti di situ. Jadi dari Universitas Pajajaran itu sertifikatnya dan invoice-nya udah ada kan gitu, udah lengkap pokoknya apa yang dibutuhkan oleh kita ketika kita di lapangan itu udah lengkap semua di situ izin-izinnya. Jadi kita supaya enak kenapa? Itu nantinya supaya kita di lapangan itu lebih gamblang kalau ditanya sama petani ataupun sama dinas sudah enak kita nerangkan kan gitu. Jadi perusahaan ini legalitasnya udah sama aspek hukumnya dari lembaga-lembaga yang terkait itu udah terdaftar di API dan INEB-nya. Di sini udah ada apanya. Nanti kita bisa minta sama dari sponsor kita ataupun dari tim leader kita itu. Dari Anpir ini kan. Ini produknya termasuk Anpir ini luar biasa. Jadi bahan aktifnya Anpir itu apa? Itu ada metil 0 ya, 1,8 sineol, stoniol dan graniol gitu. Jadi dia itu sebagai nantinya Anpir ini sebagai molekulnya komposisi itu tadi cara penggunaan molekulnya. Jadi penggunaan Anpir ini sangat-sangat disarankan gitu ya ketika kita aplikasikan dari gabungan pupuk HGO. Jadi untuk sebagai imunnya gitu loh. Karena bukan manusia aja yang perlu imun, jadi tanaman itu seperti manusia juga. Jadi anggap kita tanaman itu seperti kita gitu. Apa yang dibutuhkan, imunnya apa harus ada. Jadi pengaplikasian Anpir itu sangat disarankan dilakukan bersamaan dengan HGO ya. Tapi kalau mamanya nggak dicampur pun nggak apa-apa, lebih bagus kan gitu. Jadi waktu-waktu penggunaan itu sama dengan masa waktu penggunaan HGO. Kenapa bisa dicampur? Karena itu jenisnya kan ya seperti pestisida nabati kan gitu. Jadi satu tangki pompa itu 15 atau 20 liter. Kalau untuk menjaga itu 3 tetes, kalau untuk mengobati itu 7 tetes kan itu. Makanya nanti kalau di lapangan yang mana yang dipakai? 3 sampai 7 tetes itu gimana? Nanti pakai 5 tetes bisa pakai ini. Makanya kita penjelasannya kalau untuk menjaga berarti 3 tetes. Jadi kalau untuk mengobati kasus tanaman itu ada kena virus atau kena penyakit itu bisa 7 tetes dianjurkan. Tapi kalau untuk di tanah itu yang lebih bagus dia 10 tetes kan gitu. Itu aja kan itu. Jadi 3 tetes untuk menjaga, untuk di lahan itu di tanah bisa untuk 10 tetes kan gitu. Ini memanfaatkan Anpir sebagai pestisida nabati yang mempunyai spektrum ya yang sangat luas dan tidak bersifat toksil ya ataupun mudah untuk menguap, mudah terurai dan ramah lingkungan. Jadi di situ. Jadi tim-tim kita ini luar biasa sekali, apalagi tim-tim dari Dairi ya. Itu sangat luar biasa dari tim Bu Maya, itu sangat luar biasa sekali. Anpir itu bisa membaat untuk untuk tanaman itu tadi. Jadi masalahnya kenapa di daerah sana kan termasuk daerah Holti ya untuk di daerah Kabupaten Dairi itu. Jadi Anpir ini sangat bermanfaat di daerah sana untuk tanaman cabai, untuk tanaman jagung. Gitu. Jadi bersifat sebagai insektisida, fungisida, bakterisida dan nematisida. Jadi insektisida itu bahannya bersifat racun atau yang dipakai sebagai pembunuh serangga. Jadi insektisida itu ada yang jenisnya itu ada nanti dikatakan kontak, ada dikatakan kontak sama ada 2 jenis itu. Jadi kalau jenisnya kayak tepung itu kan dia bukan kontak kan gitu. Jadi fungisida itu untuk memberantas jamur pada tanaman. Jadi fungsinya ada namanya sistemik sama kontak itu dari 2 jenis insekti sama fungisida. Ini tapi di bahan-bahan kita itu ada
di dalam ampir itu ada insektisida dan fungisida itu tadi. Jadi fungisida itu untuk jamur. Jadi cara penyemprotannya itu kalau untuk membasmi jamur gimana kan gitu. Jadi biasanya kalau untuk membasmi jamur itu kita menyemprotannya jangan terlalu pagi kali karena embunnya masih banyak. Jadi kalau bisa tanamannya itu agak kering gitu daunnya. Jadi situ. Karena jamur itu akan mati ketika itu tidak basah ataupun tidak lembab. Di situ fungsinya tadi untuk fungisida kita tadi dari ampir itu tadi. Jadi bakterisida untuk membunuh mikroorganisme yang tidak menguntungkan. Jadi di situ seperti bakteri-bakteri itu biasanya di tanah ada, dan bakteri itu bisa melalui angin juga bisa kan gitu. Jadi nematisida salah satu jenis pestisida yang berfungsi untuk memberantas metoda atau hama cacing. Jadi di sini, jadi kalau untuk di padi, untuk tanaman padi, kapan waktu kita penyemprotannya yang bagus? Jadi minimal dia 1 tangki untuk 10 tetes ya, itu untuk di tanah. Itu yang bagus ketika kita udah melakukan apa ya, kalau pembajakan tanah itu kalau di jetor ya itu kita semprotkan karena fungsinya untuk mematikan itu tadi, mengurangi cacing-cacing halus. Itu cacing itu tidak nampak di mata tidak kasat tapi sangat halus. Jadi kalau umpamanya kasus itu kena cacing, cacing halus itu di tanaman padi biasanya akarnya itu agak merah di situ. Jadi padi itu susah untuk berkembang kan gitu di situ. Jadi fungsi antivirus kita bisa untuk kasus seperti itu kan. Jadi jadi 1 saset HGO itu tadi ya, kita itu isinya ini 1 saset HGO ini isinya dia 10 mili. Jadi 10 mili ditambah 6 tetes ampir atau 3 tetes ya. Jadi kita tengok kasusnya juga. Baru dicampur air, baru kita masukkan ke tangki. Kita tinggal ngambil satu gelas biang tadi ataupun yang udah kita biangkan atau langsung baru kita masukkan ke tangki, baru kita semprotkan kan gitu. Jadi lebih praktis dia, lebih efektif kan gitu. Jadi bisa digabungkan. Jadi Bapak-Bapak Ibu, jadi kalau umpamanya kurang jelas, kita nanti ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab itu ya kita membahas mengenai produk kesehatan dan masalah pupuk kan. Jadi kalau di lapangan itu contohnya ya testimoninya itu sangat banyak sekali, itu di Kabupaten Batubara, di Pematang Bandar, di Kabupaten Deli Serdang, udah hampir seluruh Indonesia kan itu. Jadi untuk tanaman kelapa sawit penggunaan HGO itu gimana tambah ampirnya kan gitu di situ. Jadi untuk tanaman jeruk lagi bagus sekali produk kita itu HGO sangat bagus sekali. Kenapa? Karena kandungannya itu hormon itu yang sangat bagusnya itu tadi. Jadi di cabai ini seperti contoh-contohnya testimoninya di Aceh, di Sidikalang, itu. Jadi untuk tanaman coklat, untuk tanaman jambu, jagung di Kabupaten Karu ya, di Kota Madia Binji. Jadi tim-tim kita itu udah banyak untuk semua jenis tanaman gitu. Jadi apalagi kita bisa berbagi sesama tim ya kan gitu, lebih bagus sekali kan gitu. Untuk tanaman melon pun bagus. Jadi sinilah. Terima kasih. Ya kurang lebihnya saya minta maaf menerangkan materinya. Jadi di sini kita sama-sama belajar Mas ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu nantinya bisa akan jadi sebagai pemateri juga. Jadi pemateri ini kalau bisa setiap minggunya itu orangnya tukar-tukar kan gitu. Jadi nanti kita bahas di sesi tanya jawabnya gitu. Ya alhamdulillah terima kasih kepada Mas Irfan karena dengan adanya beliau terlaksananya acara Zoom meeting ini ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sokir atas sharingnya pada pagi hari ini, dan tentunya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi ini live secara YouTube, nanti bisa kita share link-linknya. Dan selanjutnya kita akan sharing dari saya sendiri untuk kenapa kita harus bergabung di Golden Medica International ya. Saya sedikit sharing
Dan ini sangat luar biasa untuk bagi Bapak Ibu yang ingin mengembangkan bisnisnya secara periodik ya. Dan kebetulan sini saya izinkan kami untuk men-sharingkan why GMI, kenapa dengan GMI Bapak Ibu, dan kenapa Anda harus bergabung di GMI ya. Dan di sini perusahaan didirikan oleh para leader-leader hebat dan para komisaris yang luar biasa. Ya, ada Ibu Lisna sebagai Direktur Utama PT NSM, perusahaan pusat, dan CEO di PT Golden Medica Internasional. Kemudian ada Dr. Nanden sebagai Komisaris PT GMI, juga kemudian ada Pak Bambang Supriyatna, beliau manajer administrasi. Dan ini mereka juga mempelopori Golden Medica Internasional, ya. Nah, visi-visinya tadi sudah disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, visi misi yang disampaikan oleh Pak Sukir, ya. Visi ini dan misi ini juga filosofinya sangat luar biasa, ya. Dan kebetulan sekali visi ini menjadi perusahaan terbaik terdepan yang berskala nasional, juga internasional. Misinya menyediakan produk-produk terbaik berkualitas tinggi, segi dari kesehatan, juga memberikan pendidikan terbaik untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat. Filosofis luar biasa, sukses, sehat, dan sejahtera bersama. Produk sangat berkualitas, dan ini Bapak Ibu. Kenapa perusahaan ini begitu luar biasa? Karena di sistem di bisnis ini atau marketing plan di usaha Golden Medica Internasional ini marketing plan-nya yang pro leader ya, 70%, 75% jadi bonus dan reward ya. Jadi perusahaan ini di Golden Medica Internasional semua reward itu pro leader ya. 75% itu jadi bonus dan reward. Ya, tentunya kenapa mesti pro leader dari bonus dan reward? Karena kita bagaimana bergabung di perusahaan ini bukan hanya saja perusahaan saja yang untung, tapi member dan mitra-mitranya. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa share materi-materinya. PT Golden Medica Internasional disupport full oleh PT Nusantara Sejahtera Medica, dan PT NSM ini adalah yang memiliki pabriknya, juga manajemennya. Kemudian PT Golden Medica Internasional memasarkan, ada tim yang akan menjalankan usaha ini secara network, secara jaringan. Nah, bagaimana cara menjalankan GMI? Nah, cara menjalankan di bisnis GMI ini perlu namanya teamwork. Ya, coba salah satunya di sini bagaimana cara menjalankannya. Yang pertama adalah menyebarkan manfaat produk dengan konsep 1.000 orang menjual satu box atau satu botol produk. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu Anda jago dengan 1.000 produk, tapi Anda sendiri, itu bisa fatal, bisa sangat bahaya. Kenapa? Pada saat Anda punya 1.000 produk, tapi Anda sendiri menjalankannya, tiba-tiba besok Anda sakit, kira-kira produknya jalan nggak? Tentu tidak, Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya dengan konsep 1.000 orang menjual satu produk atau satu box pupuk ataupun produk Golden Care, Anda masing-masing bisa mendapatkan omset yang sangat besar. Namun kalau seandainya dari 1.000 orang itu satu orang yang sakit, tinggal 999 orang yang masih aktif. Gitu pemahamannya Bapak Ibu. Dengan konsep 1.000 orang menjual satu produk, ya, Anda bisa berkembang. Yang kedua, membuat pangkalan perang seperti stokis atau mobile stokis, ya, substokis, ya. Contoh Bapak Ibu membuat pangkalan perang itu seperti ini. Misalnya jumlah kabupaten di provinsi Nanggur Aceh Darussalam 18 kabupaten. Omset rutin dari satu kabupaten itu 250 juta per bulan. Jadi, kalau omset satu bulan dari satu provinsi, ya, provinsi NAT itu 18 kabupaten, kalikan 250 juta untuk omsetnya. Total 4 miliar 500 juta rupiah. Artinya ini adalah kita bisa membuat pangkalan perangnya. Jadi pada saat kita menjalankan usaha ini, jika Bapak Ibu ada yang ingin menjadi stokis, ataupun menjadi substokis, ataupun mobile stokis, Anda bisa menggunakan akun pribadi Anda di Golden Medica Internasional. Kemudian, yang ketiga, membuat pola jangka panjang untuk memasarkan pupuk ataupun produk kesehatan ke desa-desa di setiap kabupaten. Contoh,
Jumlah desa di seluruh kabupaten di provinsi ada 6.455 desa. Di Kabupaten Aceh Barat ada 321 desa. Kemudian satu desa menganggarkan 20 juta saja untuk pembelian produk kesehatan atau produk pupuk. Jadi, omset satu kabupaten, contoh di Aceh Barat yaitu 321 kalikan 20 juta, sekitar 6 miliar 420 juta. Artinya, tidak pun sampai dengan 6.455 desa, ambil 5 desanya saya sudah cukup Bapak Ibu. Itu sudah kita bisa mulai. Itu contoh jangka panjang untuk pemasaran produk atau produk kesehatan. Yang ketiga, dilihat dari luas lahan pertanian dan perkebunan setiap kabupaten. Contoh misalnya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki luas lahan pertanian dan perkebunan kurang lebih 300.000 hektar. Untuk setiap 1 hektar, lahan membutuhkan 6 box HGO dan 3 botol Anfir. Maka untuk 300 hektar, lahan membutuhkan 1.800.000 box HGO dan 900.000 botol Anfir. Anda bayangkan ya, harga member sekian, ya satu box itu 195, satu botol Anfir 200, kalau harga konsumen satu box ya 300, harga konsumen Anfir 300 juga. Nah, perhitungan seperti ini Bapak. Jika dihitungkan berdasarkan hamba member atau mitra, 1 hektar lahan membutuhkan 6 box HGO plus 3 botol Anfir. Ini contoh Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau penghematan, misalnya 1 hektar 3 box, boleh kita bisa gunakan. Nah ini contoh 1 hektar lahan membutuhkan 6 box HGO dan 3 botol Anfir, 1.170, 6 box kalikan 195. Plus 600.000 kalikan 3, kalikan 3 ya, dengan harga 200.000 per 1 botol Anfir. Biaya untuk 1 hektar itu dibutuhkan 1.770. Jika dalam satu provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki 300 hektar lahan, maka akan membutuhkan biaya itu 531 miliar. Ya, karena bisa lihat ya, jika dalam satu provinsi memiliki 300 hektar lahan, maka akan membutuhkan 1.800.000 box dan 900.000 botol Anfir. Kalau ditotalkan biaya itu sekitar 531 miliar rupiah, 500 juta. Ya, ini luar biasa kalau kita member. Nah, kalau seandainya mitra seperti apa perhitungannya? Nah, itu di angka 810 miliar. Dan ini Bapak Ibu, dengan program kita membuat pangkalan dan di setiap daerah ada stokis, adapun substokis, ataupun mobile stokis, ini memudahkan Bapak Ibu mendapatkan penghasilan. Ya, kita tidak usah bicara 6 box, tapi bicara 1 hektar itu 6 box aja, 3 box aja, 1 hektar 3 box, ya, Anda bisa memiliki penghasilan tambahan gitu Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu luar biasa ya, produk-produknya ada Golden Care, ada Saseti, ada pupuk, ada Anfir ya. Dan ini luar biasa sekali Bapak Ibu, jika Anda gunakan ini, materi ini ya, Anda bisa lebih cepat. Di tahun 2024 ya, ini kesempatan kita untuk mempersiapkan bagaimana untuk game ini dan Anda sendiri bisa sejahtera. Tidak semua usaha itu mudah, tetapi semua yang berusaha akan berubah. Oke Bapak Ibu, untuk sharingnya setelah dari Pak Sukir, sharing dari saya, ini dapat bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin ada sharing tanya jawab ya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan ya, mungkin ada dari Dairi ya, Ibu Mariati, silakan untuk membuka mic-nya jika ingin bertanya kepada pemateri dari Bapak Sukir Hadinata. Silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke ya, terima kasih Bu. Kita di sini acara apa namanya, acara bebas lah gitu. Jadi kayak Ibu Mariati bisa bertanya masalah penggunaan pupuk ya dan kendala-kendala di lapangan. Mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmunya.
Oke Bu Mariati dari apa ya, dari Dairi Kabupaten Dairi, dari Pak Barat. Atau Bu Srianti silakan mau bertanya. Oke Pak, tadi ada pertanyaan di kolom chat ya. Dan pertanyaannya, kalau seandainya kita menggunakan Anvir 3 tetes itu biasanya untuk eh, biar sehat itu tanamannya. Kalau 7 tetes itu kalau misalnya ada masalah. Nah, kalau seandainya kelebihan dari 10 ataupun dari 7 sampai 10 itu penggunaan Anvir berlebihan, apakah itu akan mengurangi tingkat kerjanya Anvir atau akan overdosis? Gitu, Pak. Terima kasih ya. Pertanyaannya itu sangat bagus sekali. Jadi dari segi biaya itu sebenarnya rugi kan itu. Kenapa, kita terangkan dulu, satu botol antivirus ya itu kan sekitar 15 cc. Jadi kalau kita bagi itu bisa dapat 150 tetes. Tapi tetesnya nggak terlalu besar kali, jangan dipaksa. Karena medgetnya ini pun bisa besar bisa kecil kan gitu. Jadi kalau kita bagi dari segi pembiayaan berarti sekitar kalau 150 tetes kita bagi 3 itu sekitar 30 tangki ya kan dapatnya gitu. Tapi kalau penggunaannya itu satu tangki minimal umpamanya lebih lah dari 12 tetes. Berarti penggunaan itu nggak sampai dengan 30 ataupun 25 tangki kan gitu. Jadi dari segi apanya kita ya apa. Memang kalau kelebihan itu tidak bermasalah gitu loh. Tapi alangkah bagusnya karena gini, yang kita anjurkan itu tadi untuk satu tangki untuk menjaga itu 3 tetes, kita kasih 15 tetes. Memang bagus sekali gitu loh. Bagus sekali. Tapi alangkah bagusnya sesuaikan dengan SOP-nya. Maksudnya SOP-nya kalau untuk menjaga 3, kalau untuk mengobati sekitar 7 tetes kan gitu. Jadi kalau untuk di tanah 10 tetes gitu. Di tanah. Karena kenapa? Sifatnya kalau namanya di tanah itu kita lebihkan kenapa? Untuk itu tadi untuk mengantisipasi kayak bakterisida tadi ataupun untuk membasmi cacing kan gitu di situ. Jadi kita gunakan itu sesuai dengan dosisnya gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi kalau kebanyakan biasanya wah banyak kali saya taruh sampai 20 tetes. Ya nggak masalah. Tapi yang rugi kan bukan bukan siapa, yang rugi petaninya juga gitu. Harganya mahal kan gitu. Jadi kalau penggunaan biasanya irit-irit lah kalau bisa kan gitu, bukan gitu. Jadi supaya kita lebih efektif kan itu. Yang penting kalau umpamanya kita nyemprot ya minimal 3 tetes untuk menjaga, tapi kalau untuk mengobati dia 7 tetes kan gitu. Tapi kalau di daerah-daerah Kabupaten Dairi ya di Aceh itu banyak menceritakan tentang antivirus ini agak lucu-lucu sekali ya gitu. Jadi bisa nggak untuk ini, bisa nggak untuk ini kan itu. Kan gitu. Jadi fungsinya untuk apa kan itu. Jadi campur-campurannya nanti antivirus campur dengan apa ya? Campur HGO bisa nggak? Kalau campur fungisida bisa nggak kan gitu? Ya bisa dicoba dulu kan itu. Kalau nggak dicoba nggak tahu rasanya, katanya kan seperti itu. Nah, gitu. Jadi kita bisa antivirus ini sebenarnya netral kan. Gitu. Lebihan berarti tidak apa-apa ya, Pak ya? Lebih nggak apa-apa, tapi kita yang rugi kan. Iya. Kemudian Rugi, ada harganya mahal. Kalau kita hitung kan umpamanya harganya satu botol antivirus ya dengan harga 300 ya kalau harga konsumen. Berarti satu tetesnya berapa? Kalau 150 tetes berarti 300.000 dibagi 150 tetes itu berapa satu tetesnya gitu dari segi biaya.
Jadi kalau sampai umpamanya 20 tetes, berarti satu tangki menggunakan mahal. Jadi dari segi biaya yang nggak dapat gitu loh. Cuman kalau misalnya tuh ada petani ya, Pak, kalau seandainya penghematan, kalau saya lebihkan misalnya HGO saya lebihkan sesuai dengan SOP HGO. Namun pupuk kimianya saya sesuaikan lagi seperti biasa, tidak saya kurangi. Kira-kira akan berpengaruh dengan hasil atau akan berpengaruh dengan HGO-nya? Karena ada beberapa petani ini kan sudah terbiasa dengan pupuk kimia, ya kan? Kita bicara penghematan. Namun si pembeli pupuk HGO ini akan bertanya, kalau seandainya saya tidak mengurangi pupuk kimia, apakah itu akan mengurangi hasil? Apakah akan menjadi hasilnya makin melimpah, gitu Pak? Itu pertanyaan harus kita jawab juga. Ya, terima kasih. Jadi di situ untuk di awal kita kan minimal kita kurangi 25% untuk naikkan hasil. Jadi kalau kita hitung-hitungan, biasanya petani itu kan petani yang maju ya, pupuk nggak saya kurangi, tapi saya pakai HGO. Itu bagus kan gitu. Minimal dia mamanya dapatnya 1 hektar dapatnya sekitar 6 ton. Saya mau mencapai hasil kira-kira 8 ton, bisa nggak? Tapi saya tidak mau mengurangi pupuk kimia, nggak apa-apa, lebih bagus kan gitu. Lebih bagus karena produk kita ini kan untuk menaikkan hasil, tapi metode ini kita harus tahu gimana pengaturan airnya, gimana pengaturan itu apanya, cara nyemprotnya kan seperti itu. Jadi kalau kita hitung-hitung biaya produksi, biaya untuk ya biaya namanya untuk biaya 1 hektar itu biaya untuk jetornya, untuk ininya, untuk pupuknya dihitung-hitung umpamanya dia sekitar 10 juta 1 hektar kan gitu. 10 juta. Jadi kalau hasilnya pertama dengan angka 10 juta, angka 10 juta ditambah dengan pupuk kita ya minimal kan 1 hektar itu 4 box satu botol antivirus seperti itu kan gitu. Kalau dikalikan sekian, kalikan 15, kalikan 300.000 lah, berarti dia sekitar 1,5 juta. Tapi pupuknya kimia tetap nggak dikurangi. Gitu. Ya kita kan mencari untuk bertani itu mencari hasil. Tapi kalau untuk meningkatkan kita pupuk kita itu bagus. Tapi kalau masalah di hama ya masalah di iklim kita tidak bertanggung jawab kan kayak kenapa gitu. Jangan nanti untuk kena iklim karena apapun hebatnya sama iklim itu nanti kita kalahnya kan gitu. Jadi di situ. Jadi kalau umpamanya dia dapatnya biasa 6 ton, ketika kita nggak kurangi pupuk kimia tapi kita tambahkan dengan HGO mencapai sampai 8 ton ataupun 9 ton. Berarti kalau kita hitung-hitungannya dari hasil padi itu tadi, jangan biaya 1 hektar itu tadi 10 juta ya, padahal nggak sampai 10 juta itu 1 hektar kan gitu. 10 juta. Dapat penambahan sekitar 2 atau 3 ton. Jadi kalau 1 ton dikalikan 5.000 berarti dia sekitar 5 juta berarti kalau 2 ton penambahannya sekitar 10 juta. Ya masih untung kan gitu. Karena dengan nambahnya pupuk kimianya masih biasa tambah 1,5 juta. Kita sementara naik hasilnya minimal umpamanya 20%-nya atau 40%-nya dapatnya sekitar 8 ton. 8 ton berarti 2 ton itu kan sekitar 10 juta. Masih punya keuntungan minimal kita berapa keuntungannya kan gitu. Siap. Yang 2 ton itu tadi gitu loh. Jadi nambahnya itu tadi itulah keuntungan kita itu tadi. Berarti nggak ada ruginya kan gitu. Dengan nambah 1,5 juta, ya kita hitung orang nyemprotnya pun kita bayar lah gitu. Ya. Itu di situ udah 10 juta lah semua. Itu udah bagus. Biasanya kan sekitar 7 juta 8 juta. Jadi biaya jetornya berapa untuk 1 hektar, biaya tanamnya berapa, biaya pupuknya, di situ kita hitung semua kan gitu. Karena petani maju seperti itu kan gitu. Kan lebih bagus tangan di atas daripada tangan di bawah kan gitu. Jadi kita sebagai petani ya kali-kali supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal gitu loh. Ya mudah-mudahan dengan tidak mengurangi pupuk kimia tapi ditambahkan dengan pupuk HGO-nya hasilnya lebih dahsyat. Ya, insya Allah.
Terima kasih Pak Sukir untuk penjelasannya. Oke Bapak Ibu, karena waktu sudah selesai, ya pertanyaan akan kita tampung mungkin di setiap masing-masing leader dan akan di-share melalui WA Group. Terima kasih Pak Sukir untuk kesempatannya pagi hari ini, untuk share-nya pagi hari ini, training produk perdana kita di Zoom. Insya Allah di hari berikutnya nanti kita akan sharing lagi tentang marketing plan dan bagaimana cara membuka stokis. Ini luar biasa Bapak Ibu, 2024 kita mempersiapkan sebelum 2024 untuk kita bergerak cepat karena ini peluang besar ya. Reward tanpa promo sudah di depan mata dan reward seperti program-program terbaru 2024 akan di-share nanti di akhir Desember. Kesempatan ini buat Bapak Ibu semuanya ambil peluang ini di tahun 2024 dengan mempersiapkan di akhir tahun 2023. Terima kasih Pak Sukir untuk waktunya hari ini Pak, untuk sharingnya pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman, Ibu Nurita, Ibu Srianti, Ibu Marianti yang dari Dairi juga hadir. Tadi ada 8 orang, mungkin karena ada kesibukan lain. Terima kasih semuanya yang sudah hadir ini. Saya Irfan dari asal Kota Medan, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Crown Ambassador.